Halo, kita sekarang bicara yang CR7, yaitu candle reaction di level 7. Oke, aku coba bikin singkat, padat, jelas, semoga. Yang pertama, kita lihat apa materinya. Yaitu, satu, kita pahami tentang, satu tentang main trend, trend utama. Kita lihat, aku coba sambil lihat yang lain juga. Ini sepertinya main trendnya, tren utamanya cenderung turun. Kalau yang ini Euro USD, dia sudah naik, lalu sideways, ke arah sini sideways, dan sepertinya sudah mulai beranjak turun. USD Yen, lihat, dia baru selesai sideways di sini, lalu boom bergerak ke atas. Mana yang menarik? Semuanya menarik. Kita lihat. Jadi main trend yang harus kita lihat. Kalau ini akan menentukan yang berikutnya, yaitu high high, high low, low high, lower high, low low. Lower, coba kita lihat. Ini seandainya dia seperti begini ya, naik turun. Nah, ini startnya di sini dia membentuk higher high, yaitu tinggi dan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini lebih tinggi dari yang ini, tapi lebih rendah dari yang ini, disebutnya dengan high low, high high, high low. Nah, dia seperti ini, high high, high low, high high, high low. Lalu dia turun seperti ini, dia bikin higher high di sini, tapi ini bukan higher low karena dia posisi sejajar. Ya nggak ada sebutannya. No, no higher low. Kalau dia begini, lalu begini, lalu begini, lalu begini, itu dia udah mulai sideways. Lalu dia start mulai turun, dia menciptakan yang namanya, lalu dia naik, lower low. Lalu dia turun naik, ini lower high, ini lower low. Nah, sebenarnya high low itu istilah aja, adalah gunung. Jadi kita untuk menentukan tren. Untuk menentukan tren up, maka dia harus punya dua higher high minimal. Atau dua higher low. Lembah. Tuh. Nah, titik higher high, higher low, kenapa penting kita lihat di sini? Ini kalau di MV akan jadi patokan biasanya. Akan jadi patokan dia titik mantul. Titik mentulnya itu di mana? Akan jadi patokan dari candle untuk reverse atau breaking sesaat pada saat dia dalam perjalanan. Kita kasih contoh yang tadi kelihatan ekstrim banget, itu adalah ini, lihat. Ini higher high, ini katakanlah higher low, dia mulai naik, nah di area sini. Tapi ini untuk kalau kita bicara candle 1 menit, tidak terlalu signifikan. Tapi kita bisa melihatnya dari reaksi candle di sini. Nah, pada saat ini dia turun ke bawah, dia apakah akan berlanjut ke bawah atau ke atas? Ini pentingnya kita melihat tren besarnya, higher high sama higher low, jadi dia targetnya kemana. Dan itu menentukan dominansi dari yang paling kuat. Ini pada saat dia naik ke atas,
Siapa yang dominan? Buyer. Pada saat dia di sini, konsolidasi, siapa yang dominan? Buyer. Karena areanya masih buyer. Pada saat dia turun, breaking area di area apa namanya, higher high yang ada sekitar sini, katakanlah, maka ini sudah mulai dominasi dari seller. Itu yang akan menentukan nanti arah besar dari pergerakan candle. Lalu tail and head. Tail and head. Tail and head. Bentar. Tail and head. Hijau, ini juga hijau. Oke, katakanlah seperti ini. Apa artinya candle ini? Ini menunjukkan bahwa ini bekas dari reaksi tipis. Area sini adalah bekas area ini adalah bekas reaksi dari seller. Area ini juga bekas pertarungan antara seller dan buyer. Seller dan buyer, dua-duanya pertarungannya. Which is winnernya ini adalah buyer karena warnanya hijau. Oke. Lalu bagaimana dengan tuh, bentuk yang seperti ini, Mas? Ya, sama. Ini kalau kita bicara buyer adalah the winner. Ini bekas reaksi dari seller yang ke bawah ini. Bekas reaksi dari seller, dia mendorong ke bawah tapi dilawan oleh buyer, akhirnya ditutup di area sini. Ini pembukaan. Oke. Nah, ini kalau kita bicara forex, kemana ini arahnya? Tinggal kasih topi. Potensi besar arah dari pergerakan candle itu akan ke atas. Begitu sebaliknya. Kepalanya di mana, dan itu akan bergerak ke bawah. Oke, makanya saya sepakat sekali dengan SSIA dan SSIS. Potensi arahnya ke situ. Tapi, di dalam pergerakan candle 1 menit, belum tentu. Belum tentu semua. Ya. Yang dilihat adalah, sekarang aku kasih contoh yang lain. Wadaw. Tuh, apa tuh anakku lagi rame-rame. Oke, sekarang hari Jumat jam 9. Mau ngomong apa tadi aku? Oh ini. Apa bedanya? Ini. Misalnya ada tung. Oh, bentar ya, kupus. Ini ada yang ketok-ketok sebentar. Oke, lanjut lagi, sorry ada gangguan. Ada candle bergerak begini. Lalu tung 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 tung. Satu. Lalu ada candle yang bergerak begini. Tung 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 tung. Ups, sorry. Arahnya maksudnya gini. Tung. Lalu ada candle yang bergerak begini. Tung 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 tung. Ada juga candle yang bergerak begini. Tung
Dung 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 dung. Dung. Apa bedanya? Boleh tolong di pause. Pause. Pause sebentar. Kasih tulisan di komen. Apa itu bedanya dari 4 candle ini? Oke, pause sekarang. Oke, sekarang coba kita lihat. Start di sini, ending di sini, maka dia jadi merah. Start di sini akan jadi merah. Start di sini, endingnya di sini jadi merah. Start di sini, endingnya jadi merah. Kenapa di sini? Oke. Ini jadi tail. Ini jadi tail. Ini jadi tail. Ini jadi tail. So, the basic is almost the same. Gerakannya sama. Bentuknya sama. Yang membedakan adalah pergerakannya. Kalau yang ini highly potential, coba bisa di-undo semua nggak ya? Oke, sip, bisa di-undo. Maksudku begini tadi. Nah, jadi masih bisa kelihatan. And this one is only a tail. It's only a tail. It's only a tail. It's only a tail. Lihat. Kalau lihat yang ini, dia potensinya mau kemana? Potensi besarnya itu kemungkinan dia akan down. Dia bergerak sudah di atas, tung, lalu terakhir sebelum dia tutup buku, boom, dia turun. Highly potential. Oke. Ini kemana? Yes, highly potential. Ini kemana? Atas, bawah. We don't know. Kita lihat. Ini hanya satu candle ya, tapi ini tidak bisa berdiri sendiri. Untuk melihat kepastiannya dia mau kemana. Tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilihat. Ini, I don't know. Pasar naik turunnya cukup kuat. Ini kemana? Highly potential untuk keep going down. Oke. Highly potential untuk keep going down. Nah, yang begini nih mantul-mantul. Oh sorry. Oh iya betul. Kurang 1 harusnya 5 nih. Itu tapi tidak membentuk candle seperti ini. Gini. Dia naik lalu turun, tung dang. Bentar. Oke. Nah, ini juga penting. Sama bentuknya. Ini bentuknya begini. Kemanakah dia akan potensinya? Nah, ya ini kemungkinan up. Oke. Tail head SS. SS itu seperti apa? SS. Aku ambil contoh aja satu di sini. SS1. Maka highly potential seperti ini. Ya.
Ini asal ada dorongan di sininya, no problem. Highly potential untuk keep going up. Dia akan mengejar reaksi yang ada di sini. Nah, ini materinya sebenarnya tentang logic dari SS semua. Aku yakin teman-teman yang sudah di sini sudah paham semua apa itu SS dan logikanya. Oke? Big, small. Nah, ini penting. Candle muncul seperti ini, muncul seperti ini, lalu muncul seperti ini. What does that mean? Ini artinya buyer sudah kehabisan energi. Yang ini sudah kehabisan energi. Begitu juga ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dia terus stabil seperti ini. Buyer punya energi tapi kecil-kecil, tidak terlalu besar. Nah, kita lihat nanti lawannya siapa. Lalu ada yang begini gede, lalu kecil, lalu besar. Ini energi besar. Biasanya ini muncul pada saat breakout dari sideway yang begini. Di sini, tung besar, dia akan ini bentuk reaksi awal. Ini buyer yang utama, lalu pengikutnya, ini buyer penutup. Biasanya seperti itu polanya. Oke, ini. Oh ya, satu lagi. Ada juga yang kecil, tung gede. Nah, ini bentuk reaksi candle. Ini besar, ini sepertinya sudah mulai exhausted, sudah mulai kehabisan energi, buyer. Highly potentialnya dia akan turun setelah ini. No, ini jangan dihafalin. Ini bentuk, lihat aja reaksinya. Dia kelihatan buyer mulai kehabisan energi, udah maksimalkan di sini. Kita lihat dari tailnya. Kalau muncul nih, kalau dia muncul ekor panjang sekali, artinya perlawanan dari seller sangat besar. Tapi buyer tetap yang menang. Dan kemungkinan buyer sudah mulai exhausted. Kalau di sini di area SNR, maka dia potensi besar untuk turun. Oke. Ini yang agak rempong. Kecil-kecil terus konsisten gitu. Ini yang kadang bikin gemes. Karena jumlah trader kecil di sini ikut bermain sangat banyak. Sehingga dia akan banyak membentuk doji biasanya atau hammer-hammer. Yang ini after breakout, ini potensi kalau kita ngambil SS3 bisa sukses. Ini dari kecil-kecil, ini sudah exhausted artinya. Sudah kehabisan energi. Oke. Lalu berikutnya stay ahead. Ini satu trik lagi yang stay ahead ini. Yang dimaksud dengan stay ahead. Dia naik, turun, dia lama di kepala di sini langsung nggak bergerak kadang. Highly potential dia untuk naik ke atas. Jadi kita tetap menggunakan SS dan MV, SNR, MSNR, semua itu jadi patokan. Tapi kalau dari ini buat kehati-hatian. Bukan berarti kita trading menggunakan bahwa dia kalau sudah di head, stay ahead, lama di kepala itu, dia akan balik. Belum tentu. Kita lihat story candle yang sebelumnya. Ini dimaksud dengan stay ahead. Tapi potensi besar dia akan balik arah.
Umumnya seperti itu. Yang ketujuh, live. Kita coba lihat. Nih, tren besar mau kemana? Ini lihat. Lower high, lower low, lower high. Ini terlalu kecil sini, lower low. Dia naik, nggak bikin lower high, lower low. Dia nggak mampu. Akhirnya dia jadi sideways. Ini masih dalam kerangka sideways. Dan the critical point adalah, lihat, target dia di area sini. Potensi besar dia akan meluncur ke sini. Lalu kita lihat dalam jarak pandang yang lebih dekat. Dia sudah mulai turun ke arah sini. Highly potential, dia akan menuju ke arah sini. Ini jadi SNR kuat. Kalau sudah bisa break, maka dia akan kemungkinan lanjut terus ke bawah. Sekarang kita lihat, waduh, kenapa contohnya banyak hammer? Kita zoom out di sini. Saya nggak tahu tadi ini candlenya apa nih terbentuk tadi. Oke, kita lihat story. Dia turun, dia butuh candle 2. Lalu dibalas gak mampu, dia naik. Lalu dia dihajar lagi turun, dihajar lagi, boom, besar. Etek, 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 etek. Ini sangat keberatan dia mau turun. Kalau kita bicara nih MV, Magic V, dia belum FFLL di sini. Oke, lihat reaksi ini. Reaksi kan lihat, dia turun, dia turun ke bawah kencang. Nah, lihat ditolak dari bawah, dia naik. Naik lagi. Oke, dia turun. Kita lihat story-nya. Di sini ada big candle. Fighting di sini. Langsung besar. Lihat. Apakah dia stay ahead? Mengendap di kepala. Highly potential. Ini sudah FFL LC. Oh, udah, ya. Oh, ada yang salah. Ini dominannya turun. Tapi kita lihat. Ini ada green candle, big green candle. Semoga dia bisa jadi penolong. Tapi dia udah diperkosa habis di sini nih. Jadi doji, jadi hammer, jadi ini kelihatan bagaimana usaha dari seller untuk ngedorong, perlawanan dari buyernya cukup kuat di sini. Dan lagi seller datang, I believe will doji. Enggak. Nah, dia balik bener. Oke, dan ini potensinya turun. Oh, diselempar ke sini sama dia. Kenapa turun, Mas? Nah, big candle. Ada big candle, di sini ada big candle, dia perlawanan terjadi, perjalanan yang keras di sini. Maksudku, ini supaya kawan-kawan juga bisa tahu story-nya dari candle itu seperti apa sih. Ini turun, bagaimana perlawanannya dia. Nah, ini indikasi seller datang kalau candle gede yang ini tadi. Oke. Semoga bisa dipahami sampai di sini.
Oh, lihat, lihat, lihat. Tadi aku nggak perhatiin nih. What happened to this candle? Ah, kita tunggu aja ya. Aku nggak perhatiin bener tadi. Ya, dia mulai naik, tapi di FFLL-nya di sini, di area sini, kalau nggak body, kalau nggak tail. Lihat, lihat, lihat. Dia mau naik, coba dia mau naik. Ups. Nah, ini yang gue bilang naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sama seperti yang ini. We don't know. Bukan winner, no. Oh, naik, turun. Di area situ. Ini stay-nya diem. Bukan stay yang ajut-ajut. Bener, doji. Doji, biarin aja. Biar dia lewat. Setelah dia mau kemana dah. Lihat tolakan dari sini. Oh, dia sudah FFLV udah. FFLL. Apa yang akan terbentuk di sini? Hmm, hmm. Lihat, lihat arahnya. Dari bawah naik ke sini. Ingat, itu hanya jadi rekomendasi pada saat kita mau operation. Hmm. SSYS tuh 2, 3, 2. Dah. Aduh. Kenapa nggak terbeli? Ini artinya bayarnya baru datang tadi belakangan. Dung 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 ke atas dia. Jadi kalau begini akan jadi SSYA. 21 detik lagi. Hmm. Lihat di arahnya kemana nih ya. Dia mulai beranjak ke atas. Yes. Oke, biarin dia naik dulu. Yuk up dulu sebelum mengambil SSIA. Up, up. Takut telat. Nah, telat beneran. Kucing. Nggak apa-apa. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami video singkat ini. Saya coba bikin beberapa video contoh-contoh lain lagi untuk menginspirasi teman-teman. Kita tunggu ini apakah jadi merah atau hijau. Tapi saya tetap optimis ini merah. Kita lihat. Ya masih merah, bisa jadi SSCI lagi di sini. Aduh, telat lagi entry-nya. Ampun dah. Ini tadi udah bener merah ya. Nih harusnya kita win di sini karena kedorong tadi nunggu-nunggu. Tahu lagi lemot nih netku. Yes, SSCI. Highly potential to go more up. Oke, sampai tengah dulu ini tutup. Pakainya hijau atau merah. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Saya coba upload ini sekarang juga. Semoga bisa jadi uh, inspirasi buat kawan-kawan untuk trading. Nah, bye-bye SSCA.
Bye bye SCCA, sorry. We lost in here. Tadi saya nggak perhatikan pada saat dia terbentuk candle di sini. Oke. Nah, untuk menutup kesalahan aja deh. Kita ambil satu trade lagi. Yang ini tadi samakan audio USB. Kita lihat. Kita lihat dia sudah FFLV, dia di bawah, stay ahead. Down a little bit. Yes, down a little bit. Lihat kecil, gede, kecil. Bukan jadi Uzbekistan. Oh, mamma mia. Tadi dia naik. Boh, nggak perhatiin. Satu kali lagi. Oke, lihat reaksinya. Dia kedorong ke atas. Buyer back. 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 Stay ahead. Stay ahead. FFLC. FFLC. Aduh, kenapa turun ke situ? Aku tuh ke situ mah jadi naik dia. Bah, sorry, barusan ada telepon. Oke, yes, itu dia. Yang aku bedain. Tadi kalau misalnya dia stay ahead di sini lama, tangdung, nggak turun-turun, highly potential dia akan turun. Tapi begitu dia turun tiba-tiba kenceng, kulihat responnya dia sudah apa namanya? Respon dia pada saat turun terus dia mau naik lagi di sini, aku ambil call. Oke, semoga bisa dipahami. Tarareng kawan-kawan.